Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Swastiastu. Saya Doksana Gabriela Dombo, Stambuka 401-20044, kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai PPT dari resume Pendidikan Pancasila materi pertama sampai materi ke-15. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah dan logika ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Tujuan utama Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai arus sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Yang pertama itu yaitu periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan pada sidang BPU PKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pengusulan calon dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, periode yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Dalam sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal yaitu pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Periode pengesahan Pancasila sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Putusan-putusan yang dihasilkan mencakup banyak hal, yang salah satunya adalah perumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat 2 metode pendekatan yang harus digunakan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan human resource. Yang pertama, pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan human resource, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Sumber-sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan itu disebut sumber sejarah. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.
Kemudian sumber politik. Politik dari bahasa Yunani politikos yang berarti dari, untuk, atau berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, intisari, hal yang pokok, penting, ekstrak, konserat, dari segala sesuatu disebut esensi, tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Sehingga dapat diartikan bahwa esensi Pancasila yaitu hakikat, inti, atau hal pokok Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi sesuatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, yang kedua Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan manusia memerlukan filsafat. Yang pertama yaitu manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau komfort. Yang kedua yaitu filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peranan yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Fungsi filsafat secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memberi jawaban atas pernyataan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat bangsa mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan penilaian secara umum yang berhubungan dengan perilaku sesungguhnya. Etika khusus merupakan penerapan yang dikehendaki pada prinsip-prinsip moral dan dalam kehidupan yang khusus. Kemudian alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu korupsi akan merajalela di negara kita apabila negara kita tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup negara. Dan yang terakhir, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diperlukan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Kita masuk pada konsep pendidikan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Beberapa penjabaran nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, dan yang kedua, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Yang kedua, IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Dan yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa dan periodisasi sejarah Pancasila. Kristalisasi Pancasila merupakan dasar atau inti pokok yang tertuang dalam badan Pancasila, di mana inti pokok ini diperoleh dari seiring berjalannya sejarah bangsa Indonesia secara perlahan dan mengendap yang kemudian menjadi satu kesatuan yang padat dan bulat. Dalam sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Tokoh tersebut diantaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. BPU PKI melaksanakan sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yang naskahnya bernama Pembukaan Hukum Dasar atau sering disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Perumusan Pancasila disahkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai objek kajian filsafat atau genetivus objektivitas. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat dan terdapat pembidangan dalam filsafat yang menyangkut tema. Tema tersebut diantaranya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia atau genetivus dan subjektivitas. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik dalam menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian penjelasan saya mengenai resume pendidikan Pancasila dari materi pertama hingga materi ke-15. Saya ucapkan terima kasih.